dengan masalah Natal. Sebentar lagi ini sudah masuk tanggal 25, yang orang-orang Nasrani itu biasanya mesti merayakan Natal. Natal itu kan kelahiran. Nah, dalam rumah sakit itu ada seperti prenatal, itu adalah perawatan sebelum kelahiran. Nah, apakah boleh mengucapkan Natal atau tidak? Ayo kita lihat. Sebenarnya kelahiran ini dalam berbagai macam bentuknya diucapkan juga, tapi maknanya sama. Hari kelahiran Nabi kita Muhammad disebut Maulud. Hari kelahiran bangsa Indonesia, hari kelahiran organisasi apa dan sebagainya, harlah hari kelahiran, itu semua sama. Cuma tempatnya beda-beda, tapi maknanya sama, merayakan hari kelahiran. Nah, terkait dengan Natal yang biasanya kita dituntut untuk mengucapkan selamat hari Natal, pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengucapkan selamat kepada kelahiran Yesus Kristus? Yesus Kristus itu sebenarnya kan Nabi Isa itu. Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Tapi dalam konsep Islam, Nabi Isa ya nabi, seorang nabi. Sebenarnya mengucapkan selamat atas kelahiran seorang itu tidak ada masalah. Sebabnya apa? Hal ini seperti yang kita mengucapkan selamat atas kelahiran organisasi tertentu, selamat atas hari kelahiran bangsa Indonesia, selamat atas hari kelahiran Muhammadiyah, selamat atas kelahiran Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Nah, ucapan seperti ini juga pernah diucapkan kepada Nabi Yahya. Ucapannya begini, ada di dalam Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi, selamat sejahtera atas Nabi Yahya, yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, pada hari dia mati. Wa yauma yub'atsu, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini ucapan selamat kepada Nabi Yahya. Nah, ucapan selamat kepada Nabi Isa justru beliau sendiri yang mengucapkan. Apa ucapannya? Wassalamu alayya, selamat sejahtera atasku, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nabi Isa mengucapkan selamat Natal atas kelahirannya sendiri. Nah, masalahnya apa sekarang? Masalahnya adalah hari Natal, ucapan selamat Natal yang diucapkan oleh orang Nasrani bukan Nabi Isa, tapi Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal yang dipahami oleh orang Nasrani, itu berarti kita membenarkan doktrin mereka. Maka dasar ulama menghukumi haram. Karena beda. Kalau kita ucapkan selamat kepada Nabi Isa sebagai seorang nabi, tidak ada masalah. Yang sekarang kita ucapkan itu selamat kepada Yesus Kristus yang dianggap sebagai anak Tuhan. Kalau itu kita ucapkan selamat atas kelahirannya, berarti kita membenarkan doktrin mereka. Nah, ini yang disebabkan menjadi haram di situ. Maka fatwa ini pernah disampaikan oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah memberikan fatwa bahwa mengucapkan Natal itu haram. Tapi pemerintah nggak setuju, disuruh cabut itu. Memang begitu ya. Jadi setelah memberikan fatwa bahwa itu haram, kemudian disuruh mencabut. Tapi Hamka ini ngerti apa yang dia perbuat akan menjadikan kesyirikan.
Maksudnya kalau dia merubah hukum itu kemudian diikuti oleh orang-orang lain maka menjadi syirik. Akhirnya beliau berdiplomasi bahwa fatwa tetap berlaku, yang tidak berlaku adalah peredarannya saja. Jadi yang peredarannya itu tidak diedar, jadi fatwanya tetap, tapi diedarkan. Tidak diedarkan. Jadi tetap bahwa itu tetap haram. Nah ternyata setelah itu kemudian dia keluar dari ketua MUI. Waktu itu menjadi ketua MUI. Nah dasar yang digunakan oleh beliau ini adalah Quran surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, warubbanahum, dan orang-orang atau pendeta-pendeta mereka, arbaban, sebagai Tuhan, min dunillah, dari selain Allah, wal masihah, dan menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan juga. Padahal wama umiru, dan tidaklah mereka itu diperintah illa, kecuali liya'budu, supaya mereka menyembah ilaha wahidah, supaya menyembah kepada Tuhan yang satu. Nah ini dia tak mau, karena ketika ada sebuah hadis menjelaskan begini, ketika Rasulullah bertemu dengan seorang bernama Adi itu menggunakan kalung salib dari perak. Benar Rasulullah membacakan ayat ini, marahin Adi. Loh, saya ini tidak pernah rukuk, tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Kok saya dikatakan menjadikan Tuhan pada mereka? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa dengan ulama-ulama yang mereka itu tidak konsisten, haram dikatakan halal, halal dikatakan haram, kemudian diikuti oleh pengikutnya, maka itu adalah syirik. Nah ini tidak dilakukan oleh Buya Hamka tadi. Maka Buya Hamka tadi berdiplomasi bahwa fatwa tetap berlaku, yang tidak berlaku adalah peredarannya itu. Hilang. Jadi mereka itu menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka, dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan, padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, subhanahu, maha suci Dia, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah ini adalah gambaran-gambaran kita bagaimana ketika menghadapi bulan Desember itu banyak tuntutan-tuntutan. Bagaimana menghadapi toleransi, bagaimana menghadapi tekanan-tekanan untuk toleransi dengan Natal misalnya. Kita paling nggak sudah tahu. Ya karena sekarang ini yang namanya pemerintah itu kan menggalakkan yang namanya moderasi agama. Moderasi agama itu supaya umat Islam itu berlaku moderat dalam beragama. Tapi saya melihat tuntutan seperti itu juga tidak objektif. Karena kalau kita terjadi perbedaan pendapat, larinya kemana? Larinya kepada Quran. Nah, Islam yang terbaik, Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah. Islamnya Rasulullah itu juga melakukan moderat, juga melakukan radikal. Contoh radikalnya, ya ayuhan nabi, hei nabi, harridil mu'minina alal qital, kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Ini ayat radikal ini, dan itu diterapkan oleh Nabi. Kalau kita buang, berarti kita mengimani sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian isi lainnya. Kalau seperti demikian, kita akan dikembalikan nanti pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Ya, jadi repot juga. Maka yang dibutuhkan kita adalah memahami agama ini dengan benar. Nah, belajarnya agama dengan benar ini, kita bisa melihat Quran yang turun kepada kita. Itu kan tersusun dari Fatihah sampai Nas. Padahal
kalau kita melihat turunnya itu tidak dari Fatihah sampai Nas, tapi dari Iqra sampai surat 5 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat terakhir. Tapi kalau tidak ditulis dari Iqra. Nah, sehingga ada penjelasan bahwa turunnya Quran itu sekaligus 30 juz. Itu kurang lebih susunnya dari Fatihah sampai Nas. Kemudian pelaksanaannya sesuai dengan kondisi. Nah, saat itu Nabi kita berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menganggap Tuhan itu 3. Lata, Uzza, dan Manata. Diturunkan oleh Allah untuk mengkonter paham itu. Yang menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Pemurah, menjadikan manusia dari segumpal darah, bukan Lata, Uzza, dan Manata. Nah, ketepatan ini yang paling penting. Maka kita tidak heran bagaimana sekarang orang berjuang ingin memenangkan Islam. Sebelum Indonesia aja sudah ada segerombol seperti yang dibawa oleh Kartosuwiryo. Sampai sekarang tidak pernah berhasil. Apa sebabnya? Ini perlu kita kaji. Yang ada adalah masuk penjara semua. Kenapa tidak bisa berhasil? Karena tidak menggunakan konsep itu tadi. Apa yang harus dikerjakan? Ya, salah dalam menerapkan itu, maka kehancuran yang terjadi, walaupun yang kita bawa itu Quran. Salah satu contoh orang-orang yang membawa ayat-ayat radikal itu, mereka tuh tidak main-main. Dia merasakan bahwa ini bahwa yang dilakukan itu amal soleh. Tapi ketika dilaksanakan kalah. Kenapa seperti itu? Itu karena dia tidak mengerti, tidak tahu bagaimana apa yang harus diterapkan. Padahal dalam Quran itu isinya juga bermacam-macam. Ada perintah, ada larangan, ada akhlak, ada perintah jihad, ada perintah macam-macam. Tapi Allah nurunkan kepada Nabi Muhammad itu dimulai dari Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq insana min 'alaq. Ya karena itu tadi. Nah, ketepatan sekarang ini yang penting. Kalau kita tidak mengetahui kapan kita menerapkan Quran, maka Islam tidak pernah jaya. Maka yang dibutuhkan bagi kita adalah memahami kapan kita menerapkan radikal, kapan kita menerapkan moderat. Sebab kalau kita hanya melaksanakan moderat saja, londo biyen yo kene 30 tahun nek kana sing wani radikal, ndak ada yang berani melawan. Akhirnya duduk semua. Nah, ini ketepatan ini penting. Nah, itulah yang saya katakan sebagai pemahaman dalam Islam. Maka saya memahami bahwa kenapa umat Islam ini sampai detik ini tidak pernah menang dalam percaturan politik. Itu karena salah membawa Quran. Dari mana memulai? Kalau Rasulullah memulainya dengan apa? Iqra. Pertanyaannya kita dari mana? Umat Islam di Amerika dari mana mulai? Umat Islam di Rusia bagaimana? Itu harus paham. Kalau tidak paham, tidak pernah berhasil. Maka kalau saya mendiagnosa kondisi umat Islam di negeri kita itu adalah masalahnya pemahaman. Orang melakukan aktivitas keagamaan itu dikarenakan pahamnya. Nah, paham orang Indonesia rata-rata 5 item itu: zakat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Sehingga di luar itu dianggap bukan Islam. Maka termasuk ketika pemilu, memang pemilu tidak diajarkan harus demokrasi, memang tidak ada. Tapi yang harus dipilih itu ada orang beriman. Nah, ini kalau kita mengacu kepada selain yang 5 item tadi, maka memilih pemimpin itu masuk kategori Islam. Nah, ini kalau kita pahamannya hanya 5 itu ya dia tidak peduli. Nah, kalau dia jadi pemimpin, kemudian pahamannya 5 itu ya sudah pasti. Tapi kalau dia memiliki pemahaman yang luas, dia akan menerapkan paham itu. Inilah penyebab kenapa umat Islam di dunia terbesar di Indonesia tapi tidak pernah sukses dalam percaturan politik. Karena musuh-musuh Islam juga banyak mengadu domba kita, itu banyak sekali dengan berbagai macam caranya dan lain sebagainya. Misalnya berapa?
Kurang berapa? Nah, kurang diri ya tandek nih gitu. Lihat ini jam 7 ya, berarti ya sudah hampir isya. Jadi intinya bahwa dari apa yang kami sampaikan tadi dapat disimpulkan agar tidak banjir, budayakan bersih, jangan membuang sampah di sungai, jangan merusak pohon-pohonan, menjaga jangan sampai hutan kita dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pejabat dan penduduknya jangan berbuat dolim. Toleransi ada ajaran Islam, maka Islam tidak perlu diajari untuk toleransi. Toleransi yang diharapkan dalam Islam adalah toleransi yang tidak terkait dengan ubudiyah. Toleransi yang menekankan kepada kita bahwa kita tidak saling mengganggu. Terkait dengan ucapan selamat hari Natal dalam konsep Islam tidak dibenarkan karena ucapan itu bermakna membenarkan doktrin mereka. Semoga dapat dijadikan renungan bersama untuk bisa evaluasi diri kita, kemudian memperbaikinya dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan toleransi kita tadi, wajib menyadari bahwa umat Islam tidak perlu untuk diajari toleransi. Umat Islam sudah sangat toleransi. Demikian semoga manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.